bersyukur kepada Tuhan setiap waktu yang Tuhan berikan pada kami, sebab Engkau ajaib bagi setiap kami. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi
Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Apa kabar saudara semuanya? Saya percaya di hari yang baru ini ada berkat Tuhan yang baru, kasih setianya tidak pernah berhenti dalam hidup kita, dan kita akan melihat karyanya yang ajaib, kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita semua. Pagi hari ini saya ajak kita buka Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Kita baca bersama-sama. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat 27 ini menarik, karena kalau saudara baca Filipi pasal yang pertama, ya, kita lihat mulai ayat yang ke-12, itu Paulus menuliskan surat, lebih tepatnya dia menuliskan kesaksian hidupnya saat masih di dalam penjara. Ya. Dia menuliskan begitu luar biasa, dan ayat yang sangat menarik perhatian saya juga ada di ayat yang ke-20. Filipi 1 ayat 20 berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Paulus di sini sudah menjadi orang yang sold out. Sudah menjadi orang yang hidupnya sepenuhnya derek Gusti, ikut Kristus. Bukan berarti kita diharuskan untuk hidup seperti Paulus. Tetapi di sini yang mau kita lihat, kata-kata di ayat 27, hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya, bahasa Inggrisnya adalah exercise citizenship. Ya. Politefome. Ini digambarkan kita ini seperti warga negara surga, ya, warga negara Kristus. Sehingga kita bertindak seperti warga negara surga atau bertingkah laku seperti Kristus. Nah, Injil, berita Injil itu merupakan regulasi, peraturan bagi kita semua supaya kita ini hidup seperti warga negara kerajaan surga. Namanya regulation, peraturan, itu untuk mengarahkan kita. Apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Do's and don'ts. Ya. Tapi bukan berarti ini bersifat mengekang. Ya. Ini dinasihatkan pada kita untuk memberi kita tahu, kalau kamu ingin tahu seperti apa hidupnya warga negara kerajaan surga, ya Injil inilah. Ya Injil inilah. Dan dicontohkan oleh Paulus, bahkan ketika dia di dalam penjara, dia pun memberi kesaksian. Bahkan kalau saudara ingat ayat yang terkenal Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Oleh karena itu, ayat 22, kalau aku hidup, biar aku hidup bekerja menghasilkan buah. Nah,
Ini ayat yang sangat sering dicuplik, dipakai kalau ada ibadah penghiburan kematian. Ini Paulus ini orang yang sudah sold out. Orang yang sudah terjual sepenuhnya hidupnya. Ya, diserahkan sepenuhnya pada Kristus. Karena dia sudah belajar, dia sudah sadar. Bahkan dia ini pernah di posisi orang yang menganiaya orang Kristen. Tapi akhirnya dia sadar, dia tahu yang benar seperti apa karena dia pernah di dua sisi yang berbeda. Dia mulai mengerti kebenaran itu seperti apa. Maka dia dengan entengnya menurut saya memberi contoh, aku meskipun di dalam penjara bukan berarti aku malu. Bukan berarti aku itu kecewa. Tapi kalau aku hidup dalam penjara pun aku hidup harus memberi buah. Bukankah ini sebuah tamparan yang keras untuk saudara dan saya? Mungkin kita tidak di penjara, tapi kita sedang mengalami tantangan, rintangan. Paulus mengajarkan bagaimana apapun yang terjadi tidak perlu malu, tidak perlu mundur, tapi tetap bekerja menghasilkan buah untuk Tuhan. Situasi seberat apapun yang dihadapi, Paulus tetap dengan konsisten. Justru menasehati orang yang sedang di luar penjara. Harusnya orang yang di luar penjara menguatkan orang yang di dalam penjara. Tapi Paulus yang di dalam penjara justru menasehati dan menguatkan. Pada dalam kasus ini, jemaat yang ada di kota Filipi. Saudara, kita tidak dituntut untuk menjadi seperti Paulus. Kita dituntun, dengarkan, kita tidak dituntut untuk hidup seperti Paulus, tapi kita dituntun untuk hidup sesuai dengan regulasi surgawi atau kebenaran firman Tuhan atau Injil. Supaya kita sadar, kita ini bisa hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ya. Karena kenapa? Ayat 29, ayat yang tidak gampang untuk diterima. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, ini dia. Paulus mengatakan percaya pada Kristus itu berarti kita menderita untuk Dia. Artinya apa? Menderita karena harus tunduk. Tidak bisa lagi pakai regulasi diri kita. Karena kita ikut regulasi surgawi. Ikut perintah komandan. Komandan bilang kanan, kita ke kanan. Komandan bilang ke kiri, kita ke kiri. Boleh enggak taat sama komandan? Boleh, tapi selalu ada resikonya. Tapi di dalam Tuhan resiko itu bukan ancaman. Justru sebuah alarm yang menyala mengingatkan pada kita bahwa kita salah jalur atau kita terlambat masuk gerbong kereta. Paulus mengingatkan, menderita untuk Kristus itu artinya seperti prajurit yang tunduk pada komandan. Jadi Paulus mengingatkan di sini, kita harus tunduk pada Tuhan, melepaskan hak kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Di perjanjian lama pun diingatkan, baiklah orang fasik meninggalkan rencananya. Sebab rancangan manusia dan Tuhan itu seperti langit dan bumi, jauh. Ya. Nah, seperti contohnya kita ambil di perjanjian lama Daud, yang beberapa kali harusnya bisa membunuh Saul. Tapi dia tidak lakukan itu. Karena Daud tunduk pada Tuhan. Itu menderita, saudara. Dia bisa eksekusi tapi dia tidak eksekusi. Ya. Kita punya keinginan yang mungkin saya boleh katakan yang sangat bernilai untuk kita. Mungkin kita anggap, ini sesuatu yang penting, ini pasti penting, ini sangat penting. Harus saya dapatkan. Tapi pada akhirnya ketika kita harus melepaskan keinginan kita itu menderita. Itu menderita, itu tidak enak. Karena apa? Harus tunduk.
Bukan berarti Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita ya. Jangan salah. Tapi Tuhan selalu tahu apa yang terbaik dan kapan yang terbaik. Dan tidak usah takut kalau mungkin saudara di posisi yang victim. Saudara diperlakukan tidak adil. Oh, ada Tuhan yang membela kita. Yang kedua, ya, kita sedikit belajar. Kita ini ternyata dilatih untuk mengikuti apa aturannya Tuhan, seperti tadi kita baca. Ya. Regulasi. Kita dilatih untuk ikut regulasinya Tuhan. Salah satu yang paling suka iblis lakukan adalah mengingatkan kita akan setiap pelanggaran kita di masa lalu. Dan iblis akan selalu ingatkan itu. Tapi Tuhan tidak pernah mengingatkan kita pada masa lalu kita. Tuhan selalu mengingatkan kita akan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan Tuhan tentunya juga melatih kita supaya kita tidak melanggar aturan. Ya. Nah, tapi ketika kita melanggar, ya kita tidak sempurna, kita minta ampun. Dan kita harus terus maju, jangan berkubang di dalam lubang kesalahan yang sama. Nanti iblis bisa pakai momen kesalahan itu untuk membuat kita menjadi sangat sensitif, kecewa, sedih, dan seterusnya. Tapi selalu lihat ke depan, tahu bahwa Tuhan sudah memberikan pengampunan. Tuhan memberikan kasih karunia supaya kita tetap bisa berjalan maju terus. Ayat yang ke-29 ini mengatakan, kamu dikaruniai bukan saja untuk cuma percaya, tapi untuk menderita. Artinya, tunduk pada Kristus itu sebuah privilege, kehormatan. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus, itu sebetulnya sebuah offering, sebuah penawaran, sebuah opportunity, kesempatan yang luar biasa. Ya, karena tentunya kita tidak bisa berpadanan dengan dunia karena kita tidak sama. Tapi ketika Alkitab mengajarkan hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ini nasihat dari Paulus kepada jemaat di Filipi dan sekarang juga tetap berlaku bagi kita. Ketika kita berhasil hidup berpadanan dengan Injil Kristus, nama Tuhan dipermuliakan. Dan hidup kita bukan dituntun oleh kemauan kita lagi, tetapi oleh regulasi-regulasi surgawi, regulasi-regulasi Kristus. Sehingga kita tahu mana do's-nya, mana don'ts-nya, kita nggak salah arah. Dan kita nggak perlu bingung tanya kemana-mana orang pintar dan sebagainya. Karena sudah ada regulasi yang firman Tuhan ajarkan. Oleh karena itu, pagi hari ini kita belajar. Paulus saja ketika berada di dalam penjara, bukan dia yang dikuatkan orang lain, tapi justru dia menguatkan orang lain. Kenapa? Karena hidupnya sudah sold out untuk Kristus. Dan dia mengikuti regulasi surgawi dan dia menganjurkan jemaat di Filipi itu untuk hidup berpadanan dengan Kristus. Sebuah statement yang pendek, jelas tapi dalam. Ya. Hidup berpadanan dengan Kristus. Sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sehingga dilihat atau tidak dilihat orang, hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan hidup kita sesuai dengan firman. Artinya apa sih saudara? Hidup berpadanan dengan Kristus. Kita tahu pagar kita tahu manfaat pagar itu apa, dan kita tidak hidup di luar pagar sehingga kita nggak khawatir.
Karena kita di dalam pagar, kita di dalam regulasi. Sehingga kalau kita nggak melanggar, kita nggak akan terkena apapun. Pemazmur katakan orang benar tidak akan tertimpa bencana apapun. Jangan samakan masalah dengan bencana. Ya, masalah itu akan datang silih berganti, tapi kita akan timbul sebagai orang yang lebih dari pemenang. Oleh karena itu, tanpa panjang lebar lagi, ingat statement ini. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, terus renungkan firman, terus jadikan firman ini sebagai guiding light, sebagai guidance penuntun hidup kita. Sehingga kita gak bingung dan kita gak khawatir. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur untuk kebaikan-Mu, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, dan biar sepanjang hari ini di dalam nama Yesus Kristus kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.